Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 457 Bala Bantuan. Cepat, bunuh monster itu dulu. Seseorang berteriak keras. Seketika, beberapa prajurit Latte Combat Soul berbalik dan menyerang Ice Demon King. Dalam sekejap mata, mereka telah mengepung Ice Demon King. Ledakan. Serangan gabungan dari 6 prajurit Latte Combat Soul langsung menghancurkan Ice Demon King. Namun, sebelum beberapa orang ini bisa merayakannya, mereka segera melihat Ice Demon King hidup kembali dan muncul di sisi lain medan perang. Dengan kecepatan tinggi, ia melancarkan 2 pukulan, menewaskan 2 prajurit Combat Soul. Ia sangat ganas dan brutal. Sialan, monster macam apa ini? Salah satu prajurit Latte Combat Soul hampir muntah darah. Tak seorang pun dari mereka pernah melihat monster aneh seperti itu sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, monster itu tidak bisa dibunuh. Bagaimana mereka akan menghadapi monster seperti ini? Monster ini telah menyebabkan kerusakan besar pada kita. Meskipun dia hanya monster Latte Combat Soul, dia masih lebih lemah jika dibandingkan dengan kita. Namun, dia masih merupakan ancaman mematikan bagi yang lain. Kita harus melenyapkannya sepenuhnya. Seseorang berkata sambil menggertakkan giginya karena marah. Sialan, ayo terus serang dia. Aku tidak percaya dia bisa hidup kembali tanpa batas. Kata lelaki lain sambil mengencangkan cengkramannya pada senjata tempurnya dan menyerang Raja Iblis Es sekali lagi. Titik. Sinar energi yang dahsyat terbang melintasi medan perang, dan jeritan memilukan terdengar dari seluruh penjuru. Tempat ini menyerupai pemandangan dari neraka, karena darah berceceran di mana-mana. Meskipun perang baru saja dimulai, kedua belah pihak sudah mulai menderita korban. Big Yellow, Yan Chengyu, Han Yan, dan Wulang adalah pasukan penyerang utama. Big Yellow menghadapi putra mahkota sendirian, dan terkunci dalam pertempuran yang sulit. Yan Chengyu, Han Yan, dan Wulang masing-masing menghadapi 3 musuh. Meskipun mereka dapat bertarung tanpa dirugikan, mereka juga tidak memiliki keuntungan. Bagaimanapun, mereka hanyalah prajurit jiwa tempur menengah. Jika mereka berada di level yang sama, alam jiwa tempur akhir, seperti musuh mereka, mungkin mereka akan dapat langsung membunuh mereka. Para prajurit jiwa tempur Sekte Hitam ditempatkan dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang, dan mereka bertarung dalam formasi yang ditetapkan oleh Big Yellow. Namun, karena para prajurit ini datang dari seluruh benua timur, tidak ada banyak hubungan di antara mereka, jadi mereka tidak dapat bersinergi dengan baik. Jika bukan karena formasi, mungkin Sekte Hitam sudah akan dikalahkan. Meski begitu, mereka yang berada di pihak Sekte Hitam sangat tertindas oleh musuh mereka. Di langit, Kaisar Kekaisaran dan Wu Jiu terlibat dalam pertempuran sengit. Setelah dao perang mencapai puncaknya, kekuatan tempur Wu Jiu menjadi sangat kuat. Dibandingkan dengan Kaisar Kekaisaran yang telah menembus alam Raja Tempur sejak lama, dia tidak lebih lemah. Dilihat dari bagaimana Kaisar Kekaisaran dan Wu Jiu bertarung, mungkin butuh waktu 3 hari 3 malam lagi agar salah satu dari mereka keluar sebagai pemenang. Di sisi lain, pertarungan antara Jiang Chen dan Kaisar Tua adalah yang paling sengit. Kaisar Tua adalah seorang prajurit Raja Tempur kelas 1 dengan kemampuan yang luar biasa. Dia pada dasarnya menekan Jiang Chen seperti gunung. Sejak awal pertarungan, Jiang Chen telah bersikap defensif. Namun, Kaisar Tua sama sekali tidak merasa senang. Bagi seseorang yang ingin melawan seorang pemuda jiwa tempur menengah tanpa mampu mengalahkannya, itu sangat memalukan. Badai dahsyat berkecamuk dalam pikiran Kaisar Tua, karena dia tidak percaya bahwa seorang jenius yang tak tertandingi seperti ini bisa ada di benua timur. Hanya dengan kultivasi jiwa tempur menengah, Jiang Chen mampu melawan Raja Tempur kelas 1. Sepanjang sejarah seluruh benua timur, tidak ada orang seperti dia sebelumnya. Di masa lalu, Kaisar Tua dianggap sebagai seorang jenius yang langka. Namun, ketika membandingkan dirinya di masa lalu dengan Jiang Chen, perbedaannya tidak kecil. Dasar orang bodoh yang tidak berguna, bagaimana dia bisa menjalankan kekaisaran? Dia tidak hanya tidak menjaga hubungan baik dengan si jenius ini, dia malah menjadikannya musuh kita. Dasar orang bodoh. Saat bertarung dengan Jiang Chen, Kaisar Tua berulang kali memarahi Kaisar Kekaisaran dalam hati. Tetapi karena dia telah menjadi musuh kita, aku harus membunuhnya secepat mungkin, tidak memberinya ruang lagi untuk berkembang. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Jika orang ini berhasil mencapai alam jiwa tempur akhir, bahkan aku tidak akan menjadi lawannya. Kaisar Tua berpikir dalam hati. Karena hubungan antara mereka dan Jiang Chen tidak dapat diperbaiki lagi, ia harus membunuh si jenius ini sesegera mungkin. Jika tidak, dinasti martial Saint akan benar-benar dihancurkan oleh pemuda ini suatu hari nanti. Saat ini, sama seperti saat ia bertarung dengan Kaisar ketiga dan yang lainnya. Jiang Chen telah jatuh ke dalam kondisi yang unik. Di bawah tekanan Kaisar Tua, keterampilan transformasi naga mulai beredar dengan kecepatan tinggi, dan mendekati ambang evolusi.
Dengan rangsangan seperti itu, tanda naga baru mulai terbentuk di tubuh Jiang Chen, dan dengan setiap tanda naga baru terbentuk, kekuatan tempur Jiang Chen akan meningkat lebih jauh. Sebaliknya, Kaisar Tua terus-menerus menggunakan energinya, dan jika situasinya terus seperti ini, Jiang Chen tentu saja tidak perlu takut pada Kaisar Tua. Jiang Chen memang mengkhawatirkan sesuatu, medan perang di bawahnya. Untuk saat ini, pertarungan antara Wu Jiu dan Kaisar Kekaisaran tidak akan memiliki masalah, dan pertarungan antara dia dan Kaisar Tua akan memakan waktu. Jika yang di bawah tidak mendapatkan bantuan, mereka akan segera dikalahkan. Medan perang di bawah bergemuruh, dan beberapa jeritan memilukan terdengar. Jeritan itu berasal dari formasi yang dibentuk oleh 5 orang. Tim mereka telah dipecah oleh musuh-musuh mereka, menyebabkan mereka dibanjiri oleh musuh-musuh. 3 dari mereka langsung terbunuh, sementara 2 yang tersisa diselamatkan oleh Raja Iblis Es. Sialan, monster ini. Beberapa prajurit Latte Combat Soul masih mengejar Raja Iblis Es, berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Namun, mereka sudah tidak bisa menghitung berapa kali mereka telah membunuh Raja Iblis Es tetapi tidak berhasil. Bukan saja mereka tidak berhasil membunuhnya, mereka bahkan tidak berhasil mencegahnya membuat kekacauan di medan perang, yang menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Sebenarnya, Raja Iblis Es memiliki kecerdasannya sendiri. Ia tahu bahwa cara terbaik untuk berkontribusi dalam pertempuran ini adalah seperti ini. Dengan basis kultivasinya, jika ia terus maju dan bertarung dengan para prajurit jiwa tempur akhir, itu pasti akan menjadi sesuatu yang sangat bodoh. Namun, mustahil bagi Raja Iblis Es sendirian untuk mengubah situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Raja Iblis Es memutuskan untuk bertarung dengan gaya gerilya, memanfaatkan tubuh abadinya untuk membantai mereka yang berada di bawah alam jiwa tempur akhir, yang secara konstan mengurangi kekuatan tempur musuh secara keseluruhan. Formasi lain dihancurkan oleh para prajurit dari dinasti Martial Saint, dan teriakan menyedihkan yang muncul dari mereka yang berada di pihak Sekte Hitam menjadi lebih intens. Banyak orang mulai merasa menyesal jika mereka tahu bahwa dinasti Martial Saint memiliki kekuatan yang begitu kuat, mereka tidak akan pernah datang ke sini untuk berpartisipasi dalam perang ini. Sekte Hitam jelas tidak memiliki keuntungan dalam situasi saat ini kecuali Jiang Chen dapat membunuh Kaisar Tua dalam waktu yang sangat singkat, atau Wu Jiu dapat membunuh Kaisar Kekaisaran. Namun, dilihat dari situasi mereka, itu jelas mustahil. Apalagi membunuh Kaisar Tua, Jiang Chen masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kita sudah selesai, kita semua sudah selesai kali ini. Seseorang berteriak, haha, bunuh mereka semua untukku. Abaikan monster itu, pergi saja dan bunuh orang-orang lainnya. Putra mahkota yang sedang bertarung dengan Big Yellow tertawa riang. Pada saat yang sama, ia meminta para prajurit Latte Combat Soul untuk berhenti mengkhawatirkan Raja Iblis Es, karena ia sudah tahu bahwa ia pada dasarnya abadi. Beberapa hari yang lalu, jika bukan karena monster ini, ia tidak akan pernah mencapai kondisi yang menyedihkan seperti ini. Tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Suara yang menindas bergema dari kejauhan, dan segera setelah itu, hampir 20 sosok terlihat terbang menuju medan perang. Ada 2 orang di depan, seorang pria dan seorang gadis. Pria itu memiliki tubuh yang tinggi dan berotot, penampilan yang sangat mengesankan, dan dia membawa penggaris biru yang panjang dan besar. Gadis itu mengenakan gaun hitam ketat, memberinya tampilan yang cantik dan menggoda. Gadis itu membawa sitar di tangannya, dan dia juga menggambarkan penampilan yang sangat mengesankan. Haha, keluarga Nangong ada di sini untuk membantu. Sebelum orang-orang tiba di medan perang, terdengar suara tawa keras. Orang yang baru saja berbicara itu tidak lain adalah Nangong Wentian. Setelah menguasai jurus 10.000 gajah abadi, ia telah maju dengan kecepatan yang luar biasa. Ia sekarang adalah seorang prajurit jiwa tempur menengah. Banyak orang terkejut saat melihat 20 orang yang tiba-tiba muncul, karena bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui seberapa kuat bala bantuan ini. Han Yan dan Big Yellow bahkan lebih bersemangat. Selain mereka, hanya beberapa orang lain di sini yang mengenal Nangong Wentian. Kakak Nan, kau akhirnya kembali. Han Yan berkata keras-keras sambil melawan 3 prajurit jiwa tempur akhir sendirian. Menyerang. Nangong Wentian berteriak. Dia adalah orang pertama di antara mereka yang baru saja muncul untuk menyerang. Pada saat yang sama, semua prajurit perkasa dari keluarga Nangong mulai menyerang dengan kekuatan penuh. Sementara itu, Wu Ningxu tidak bergerak. Matanya terfokus pada Jiang Chen, yang saat ini sedang melawan Kaisar Tua. Dia tidak bisa menahan perasaan tergila-gila saat dia menatap Jiang Chen dengan matanya yang indah. Orang ini menjadi semakin kuat. Dia sekarang mampu melawan seorang prajurit Combat King. Wu Ningxu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenakan cadar hari ini, jadi kecantikannya yang tak tertandingi terungkap ke semua orang. Ketika Yan Chenyu yang sedang bertarung di kejauhan melihat Wu Ningxu, dia langsung terkejut dengan kecantikannya. Cara Wu Ningxu menatap Jiang Chen membuat Yan Chenyu merasa sedikit tidak nyaman. Sebagai seorang gadis, Yan Chenyu dapat memahami makna yang tersembunyi di mata Wu Ningxu.
Nona Wu, setelah melakukan perjalanan jauh dari benua selatan, apakah Anda hanya akan berdiri di sana dan menonton kami bertarung? Jiang Chen menoleh ke Wu Ningzu dan menggodanya. Sebenarnya, dia tidak menyangka keluarga Nangong tiba-tiba muncul untuk membantunya, dan bahkan Wu Ningzu ada di sini. Hal ini membuat Jiang Chen menghela napas lega. Nangong Wentian bukan satu-satunya orang yang datang dari keluarga Nangong, bahkan Nangong Yunfan dan Tu Yi ada di sini. Jiang Chen bahkan lebih kagum melihat Nangong Yunzeng dan putranya. Jiang Chen bukan orang bodoh, dia mengerti bahwa urusan internal keluarga Nangong pasti sudah diselesaikan sepenuhnya. Nangong Yunfan dan Nangong Yunzeng pasti sudah berbaikan. Bagi keluarga Nangong, ini memang berita bagus. Bala bantuan itu sangat kuat, mereka semua adalah prajurit yang perkasa, dan Wu Ningzu bahkan lebih menakutkan. Jiang Chen memahami kemampuan Wu Ningzu dengan jelas. Dengan bantuannya dan keluarga Nangong, situasinya kemungkinan besar akan berubah.